Di video ini, kami akan menjelaskan tentang masalah-masalah dan pencegahan dalam kebiasaan makan atau food habit di wilayah pesisir. Salah satu faktor determinan status gizi masyarakat adalah faktor kebiasaan makan atau food habit penduduk atau masyarakat setempat. Kebiasaan makan adalah suatu tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan makan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pemilihan makanan. Food habit dapat diartikan sebagai cara individu dan kelompok untuk mengkonsumsi dan menggunakan makanan yang tersedia yang didasarkan kepada faktor-faktor sosial dan budaya di mana mereka hidup. Sikap orang terhadap makanan dapat bersifat positif ataupun bersifat negatif. Sifat negatif atau positif pada makanan sumber pada nilai-nilai afektif yang berasal dari lingkungan di mana manusia atau kelompok manusia itu tumbuh. Demikian pula halnya dengan kepercayaan terhadap makanan selalu berkaitan dengan kualitas baik atau buruk, menarik atau tidak menarik. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, di antaranya adalah perbedaan etnis, tingkat sosial ekonomi dan mata pencaharian, geografi, iklim, agama dan kepercayaan, tingkat kemajuan teknologi, dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan dapat menyebabkan masyarakat pesisir cenderung mengkonsumsi hanya hasil laut yang menyebabkan ketidakseimbangan gizi. Kebiasaan konsumsi makanan di masyarakat berpengaruh pada tingkat keanekaragaman pangan dan ketahanan pangan. Pola kebiasaan konsumsi makanan di masyarakat tiap daerah memiliki perbedaannya sendiri-sendiri, termasuk di masyarakat pesisir. Permasalahan kekurangan pangan disebabkan oleh berbagai faktor. Pada lingkungan masyarakat pesisir, kondisi ini disebabkan oleh yang pertama, tingkat daya beli pangan yang rendah. Kedua, ketersediaan variasi pangan lokal yang sedikit. Dan yang ketiga, ketahanan pangan penduduk yang rendah. Ada beberapa kebiasaan konsumsi pangan pada masyarakat pesisir. Seperti yang pertama, nasi sebagai makanan pokok. Mayoritas masyarakat pesisir mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Selain nasi, sebagian kecil dari mereka mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kemudian, kebiasaan konsumsi pangan yang kedua pada masyarakat pesisir adalah hasil laut adalah lauk yang sering dikonsumsi. Nelayan yang merupakan mata pencaharian utama membuat mereka sering mendapatkan hasil laut. Namun, masih ditemukan masalah gizi di masyarakat pesisir, seperti kurang gizi dan kekurangan energi kronis atau KEK. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat pesisir lebih mengutamakan penjualan hasil laut daripada untuk keperluan makan sendiri. Hasil laut yang bagus akan mereka jual ke pasar dan mereka hanya mengkonsumsi hasil laut yang tidak terjual.
Kebiasaan konsumsi pangan pada masyarakat pesisir yang ketiga adalah mereka makan hanya untuk kenyang dan tidak memperhatikan kandungan gizi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Faktor itu adalah faktor pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan faktor lainnya yang membuat masyarakat pesisir banyak tidak memperhatikan gizi makanan yang dikonsumsi. Mayoritas masyarakat pesisir yang berpendidikan rendah dan juga berpenghasilan rendah menyebabkan tingkat kesadaran untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi dan sehat sangatlah rendah. Masyarakat di daerah pesisir kurang memahami tentang gizi pada suatu makanan. Mereka mengkonsumsi suatu makanan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tidak peduli apakah pada makanan yang dikonsumsi sudah memenuhi gizi seimbang atau belum. Analisis dampak budaya makan di pesisir. Yang pertama adalah kurang gizi. Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Balita usia 12-59 bulan merupakan kelompok umur yang rawan terhadap gangguan kesehatan dan gizi. Pada usia ini, kebutuhan mereka meningkat, sedangkan mereka tidak bisa meminta dan mencari makan sendiri. Dan seringkali pada usia ini tidak lagi diperhatikan dan pengurusannya diserahkan kepada orang lain, sehingga risiko gizi buruk akan semakin besar. Anak yang gizi buruk akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga anak akan rentan terhadap penyakit infeksi. Anak yang mengalami gizi buruk juga beresiko mengalami stunting, yang mana stunting adalah kelainan yang tidak hanya mempengaruhi tinggi badan dan pertumbuhannya, tetapi anak yang mengalami stunting biasanya juga memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada anak yang normal. Yang kedua, rentan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Pola konsumsi yang tidak sehat akan menyebabkan menurunnya tingkat imunitas tubuh. Masyarakat pesisir mengonsumsi makanan tertentu hanya sekedar menghilangkan lapar, tidak memperhatikan kandungan gizi dan kebersihan makanannya. Hal inilah yang akan menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat pesisir. Yang ketiga adalah kecerdasan. Anak-anak yang sejak kecil tidak diperhatikan asupannya akan mengalami kurang gizi, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan, kurangnya asupan gizi dapat mengganggu perkembangan kognitifnya, yang nantinya juga akan berdampak pada kecerdasannya. Inilah yang dikhawatirkan karena mereka adalah generasi bangsa Indonesia di masa mendatang. Nah, setelah mengetahui apa saja masalah-masalah dan dampak dari kebiasaan makan atau food habit di wilayah pesisir, tentunya nggak mau kan itu terjadi lagi. Makanya sebelum terjadi, ada beberapa pencegahan dan penanggulangannya. Di antaranya sebagai berikut. Diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan akan berjalan lebih lancar bila dipadukan dengan pengembangan agroindustri yang dibangun di pedesaan melalui integrasi vertikal dengan usaha tani tanaman pangan. Diversifikasi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pengetahuan, ketersediaan, dukungan kebijakan, dan
faktor sosial budaya. Tujuannya adalah konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, karena memang salah satu aspek yang strategis secara politik, teknologi, ekonomi, dan ekologi adalah diversifikasi pangan pokok non-beras, diantaranya jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip umum yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk mendorong diversifikasi pangan adalah 1. Dari sisi konsumsi. Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat. Yang kedua, dari sisi produksi. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penyesuaian untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan petani dan usaha tani atau antisipasi terhadap permintaan jangka panjang. Penanggulangan gizi buruk. Dalam penanggulangan gizi buruk, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh berbagai tingkat administrasi, mulai dari pusat sampai dengan desa atau posyandu, untuk penanganan respon cepat gerakan penanggulangan gizi buruk menurut Departemen Kesehatan tahun 2008. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: yang pertama, penanggulangan promotif dan preventif. Penanggulangan ini merupakan penanggulangan pre-gizi buruk atau pencegahan. Pencegahan gizi buruk bisa dilakukan dengan A. Pendidikan dan penyuluhan gizi melalui kadarzi. B. Revitalisasi posyandu. C. Pemberian suplementasi gizi. D. Pemberian empasi bagi balita kakin. E. Pemberian bantuan PMT bagi balita dan ibu hamil. Yang kedua, penanggulangan kuratif dan rehabilitatif. Penanggulangan ini dilakukan pada tahap pos gizi buruk. Tujuannya untuk menyembuhkan gizi buruk dan mencegah balita yang pernah mengalami gizi buruk. Penanganan yang bisa dilakukan adalah A. Penjaringan gizi buruk. Kegiatan penjaringan dilakukan secara aktif dan pasif. Penjaringan secara aktif dilakukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali di semua posyandu yang ada di wilayah pesisir. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas puskesmas dibantu oleh kader posyandu. Penjaringan secara pasif dilakukan pada saat pelayanan di puskesmas sehari-hari, serta laporan yang diberikan oleh kader. Kegiatan yang dilakukan dalam penjaringan tersebut antara lain menanyakan nama dan umur balita, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar kepala, kemampuan motorik kasar, dan kemampuan motorik halus. B. Perawatan balita gizi buruk. C. Pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan.